Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel teknisi Always Dan. Nah, kali ini di tanganku ada servisan HP Oppo A15. Nah, di kasus HP ini itu yang punya bilang HP-nya kalau dicas tidak mau bertambah daya persentase baterainya. Nah, bahkan berkurang katanya gitu ya. Di sini saya coba colok charger. Nah, di sini posisinya mengecas ya, ada tanda petirnya. Dan di smart USB saya lihat di situ untuk konsumsi arusnya itu sekitar, nah ini kosong ya, tidak ngecas. Kita lihat dulu kabelnya, mungkin salah ya. Nah, belum tercolok, ternyata kabelnya lepas ya. Nah, di sini tidak, kadang mengecas kadang tidak ya, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar ya, agak susah nih, tangan cuma dua. Ini tidak mau mengecas dia. Nah, ini ada ya tanda petir. Nah, kita lihat untuk konsumsi baterainya itu hanya 0,60 ampere. Nah, kalau di konsumsi arusnya di 0,60 ampere seperti yang kalian lihat ini. Nah, bisa dipastikan kalau baterai pasti tidak akan terisi ya kalau konsumsi arusnya segitu. Nah, di sini langsung saja kita bongkar untuk casing belakangnya ya. Tampaknya juga casing belakangnya sudah tidak terlalu lengket, jadi gampang untuk dibongkar ya. Nah, ini masih juga 0,60 ampere. Ya, kita singkirkan dulu, kita fokus ke handphonenya ya. Kita buka dulu untuk penutup casing belakangnya ya. Nah, di sini sudah terbuka untuk casing belakangnya. Konsumsi arus masih 0,60 ampere. Dan kelihatannya HP ini sudah dibongkar ya, sudah pernah dibongkar. Dan di sini saya cek untuk konsumsi arusnya. Nah, setelah saya cek di sini ternyata arusnya sedikit ya. Cuman harusnya sedikit, arusnya itu full. Saya lihat melalui multitester naik sampai dengan 3,7 volt. Oke, langsung saja kita buka baterainya, lalu kita coba cek di bagian konektor nanti ya. Nah, di sini setelah saya terawang, ternyata untuk di bagian konektornya ini ada sedikit korosi. Nah, jadi kita bersihkan dulu. Nah, sebelum kita eksekusi ke bagian yang lebih jauh lagi, seperti IC cas. Nah, di sini kita kerjakan dulu dari yang termudah ataupun teringan ya. Nah, karena tadi saya lihat di sini ada korosi, saya bersihkan menggunakan thinner. Nah, saran saya gunakan thinner yang bagus ya, minimal pakai thinner Cobra. Lalu kita panaskan menggunakan solder dan berikan sedikit flux ataupun amtek di atas dan bawah. Nah, dari bawah konektornya kita tempelkan solder yang sudah panas ya, sudah panas sampai mendidih seperti yang kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kita akan merekatkan lagi. Mungkin saja ada bagian kaki dari konektor yang kurang connect, jadi di sini kita akan coba panasin dan kita lelehkan dulu untuk timahnya supaya
konektornya lengket dengan sempurna di bagian fleksibelnya. Nah, untuk proses pemanasan ini jangan terlalu lama karena bisa merusak bagian konektornya, karena konektornya sendiri itu terbuat dari bahan plastik. Nah, di sini setelah saya bersihkan, saya panasin dan saya terawang. Untuk korosi dan kotoran lainnya sudah bersih, dan kita akan coba apakah ada perubahan setelah kita bersihkan untuk di bagian konektornya. Ini fleksibel mainboardnya ya, antara mesin dan papan cas bawah. Nah, di sini saya coba untuk tes apakah konsumsi arusnya sudah normal ataukah masih sama seperti yang tadi ya, 0,60 ampere. Nah, sudah tampil logo petir dan kita lihat untuk konsumsi arusnya. Nah, di situ sudah kelihatan konsumsi arusnya sudah 1 ampere ya. Nah, kalau dia sudah naik 1 ampere itu berarti pengisian sudah termaksud normal ya. Walaupun normalnya sekitar 1,4 ataupun 1,3, namun untuk 1 ampere itu sudah bisa menambahkan daya baterai. Nah, di sini untuk memastikan lagi, kita pastikan dulu ya 1 ampere dan posisi persentase baterai ada di 14%. Kita tunggu sampai HP-nya terisi di bagian baterainya minimal 1% ataupun sampai ke 16%. Nah, di sini karena prosesnya menunggu isi daya baterai, jadi saya percepat ya untuk mempersingkat durasi. Masih tetap di 1 ampere dan persentase baterai sudah naik ke 15%. Tadi 14% dan ini sudah naik 15%. Kita tunggu ya 1% lagi sampai naik ke 16%. Kalau memang sudah naik ya kita pasang lagi dan permasalahan sudah selesai sini ya. Nah, ini sudah 16% ya, sudah naik 2% dari yang tadi kita kerjakan. Berarti untuk permasalahan di HP Oppo A15 ini tentang bagaimana pengecasan yang tidak mau bertambah malah berkurang, ternyata ada di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.